Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Bapak Ibu sekalian, saya Imas Aisyah dari BBPPMVV Pertanian Cianjur. Pada kesempatan ini akan memfasilitasi Bapak Ibu dalam mempelajari materi tentang pentingnya pembuatan larutan stok dalam teknik kultur jaringan. Bapak Ibu sekalian, larutan stok adalah larutan berisi satu atau beberapa komponen bahan kimia yang konsentrasinya dipekatkan dari konsentrasi dalam media. Kepekatan tersebut biasanya dinyatakan dalam kelipatan konsentrasi dalam media, misalnya 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, bahkan bisa 1000 kali dari konsentrasi dalam media. Ada satu pertanyaan, mengapa konsentrasi bahan kimia dalam media tersebut harus dipekatkan? Jawabannya adalah karena konsentrasi bahan kimia per liter media sangat kecil sehingga sulit untuk ditimbang. Misalnya, kebutuhan bahan kimia CuSO4,5H2O untuk membuat larutan stok hara mikro 1 adalah 0,000025 gram per liter media. Kebutuhan sebanyak 0,000025 gram sangatlah kecil sehingga sulit untuk ditimbang karena jarang sekali diperoleh timbangan analitik dengan tingkat ketelitian 6 desimal. Kita lihat pada tabel kebutuhan bahan kimia untuk pembuatan larutan stok makro A, B, C, D, dan E dengan tingkat kepekatan yang berbeda-beda. Pada tabel ini terlihat pada semua komponen bahan kimia untuk larutan stok makro bisa digunakan tingkat kepekatan 1 kali dengan menggunakan timbangan dengan tingkat ketelitian 2 desimal. Namun tidak ada salahnya kita pekatkan menjadi 5 kali atau 10 kali. Selanjutnya kita lihat tabel kebutuhan bahan kimia untuk pembuatan larutan stok mikro 1 dengan tingkat kepekatan yang berbeda-beda. Pada tabel ini terlihat pada semua komponen larutan stok mikro 1, jika menggunakan tingkat kepekatan 1 kali harus menggunakan timbangan dengan tingkat ketelitian 4-6 desimal. Hal ini menyulitkan kita untuk menimbangnya. Oleh karena itu, kita bisa tingkatkan kepekatannya menjadi 100 kali atau 1000 kali. Selanjutnya kita lihat tabel kebutuhan bahan kimia untuk pembuatan stok mikro 2 dengan tingkat kepekatan yang berbeda-beda. Pada tabel ini terlihat pada semua komponen larutan stok mikro 2, jika menggunakan tingkat kepekatan 1 kali, kita harus menggunakan timbangan dengan tingkat ketelitian 4 desimal. Meskipun ada timbangan 4 desimal, tidak ada salahnya untuk memudahkan kita dalam penimbangan, kepekatannya ditingkatkan menjadi 10 kali atau 100 kali. Ini adalah tabel kebutuhan bahan kimia untuk pembuatan larutan stok vitamin dengan tingkat kepekatan yang berbeda-beda. Pada tabel ini terlihat pada semua komponen larutan stok vitamin, jika menggunakan tingkat kepekatan 1 kali, kita harus menggunakan timbangan dengan tingkat ketelitian 3-4 desimal. Meskipun ada timbangan 3-4 desimal, tidak ada salahnya untuk memudahkan kita dalam penimbangan, kepekatannya ditingkatkan menjadi 5 kali atau 10 kali. Jadi, catatan penting yang harus diperhatikan adalah konsentrasi bahan kimia harus dipekatkan terlebih dahulu sehingga kesulitan dalam penimbangan dapat ditanggulangi. Sebagai contoh, jika dipekatkan sampai 100 kali,
maka bahan kimia CuSO4 5H2O yang dibutuhkan dan harus ditimbang menjadi 100 kali 0,000025 gram sama dengan 0,0025 gram. Artinya bahan kimia tersebut bisa ditimbang dengan timbangan analitik 4 desimal. Bapak Ibu sekalian, jadi tujuan pembuatan larutan stok adalah satu, untuk menghindari penimbangan berulang-ulang setiap kali membuat media, dan kedua, supaya penimbangan komponen bahan kimia tidak mengalami kesulitan. Bapak Ibu sekalian, ada 5 jenis larutan stok yang harus dibuat dan dipersiapkan untuk pembuatan media kultur jaringan. Yang pertama, larutan stok makro A, B, C, D, dan E, 2 larutan stok mikro 1, 3 larutan stok mikro 2, 4 larutan stok vitamin, dan 5 larutan stok JPT, yaitu BAP dan NAA. Kita masuk ke materi prinsip pembuatan larutan stok. Pada prinsipnya, dalam pembuatan larutan stok harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pengelompokan larutan stok. Pengelompokan larutan stok didasarkan pada jenis ion sejenis, mengingat adanya ion sejenis membuat senyawa-senyawa yang dilarutkan menjadi stabil dalam bentuk ion-ion. Yang kedua, konsentrasi atau kepekatan larutan stok. Larutan stok yang dibuat jangan terlalu pekat karena dikhawatirkan akan mudah membentuk endapan-endapan yang menyebabkan berkurangnya konsentrasi senyawa-senyawa pada larutan stok tersebut. Yang ketiga, larutan stok sebaiknya disimpan di tempat yang bersuhu rendah dan gelap, seperti di kulkas dalam botol Regen atau di Erlenmeyer yang ditutupi aluminium foil. Yang keempat, masa kadaluarsa larutan stok. Larutan stok makro dan mikro tidak dianjurkan untuk dipakai lebih dari 2 bulan. Sedangkan stok vitamin, masa pemakaiannya sebaiknya tidak melebihi 2 minggu. Bapak Ibu sekalian, cirinya larutan stok yang sudah tidak bisa digunakan adalah adanya zat atau endapan yang berwarna putih dan melayang-layang dalam larutan stok tersebut. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum membuat larutan stok. Yang pertama adalah membuat tabel kebutuhan bahan kimia untuk pembuatan larutan stok sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh, jika kita akan membuat larutan stok makro A, B, C, D, dan E dengan tingkat kepekatan 10 kali, masing-masing sebanyak 100 mili, maka dibuatlah tabel kebutuhan bahan kimia tersebut seperti tertera di bawah ini. Dari tabel ini, karena tingkat kepekatannya dibuat 10 kali dan volume stok yang dibuat masing-masing 100 mili, maka pengambilan stok untuk membuat 1 liter media adalah masing-masing 10 mililiter. Contoh berikutnya, jika kita akan membuat larutan stok mikro 1 sebanyak 100 mili dengan tingkat kepekatan 100 kali, maka dibuatlah tabel kebutuhan bahan kimia tersebut seperti tertera di bawah ini. Dari tabel ini, karena tingkat kepekatannya dibuat 100 kali,
dan volume stok yang dibuat adalah 100 ml, maka pengambilan stok untuk membuat 1 liter media adalah 1 mili. Kemudian jika kita akan membuat larutan stok mikro 2 sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 10 kali, maka dibuatlah tabel kebutuhan bahan kimia tersebut seperti tertera di bawah ini. Dari tabel ini, karena tingkat kepekatan yang dibuat adalah 10 kali dan volume stok yang dibuat adalah 100 ml, maka pengambilan stok untuk membuat 1 liter media adalah 10 mili. Demikian juga jika kita akan membuat larutan stok vitamin sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 10 kali, maka dibuatlah tabel kebutuhan bahan kimia tersebut seperti tertera di bawah ini. Dari tabel ini, karena kepekatan yang dibuat adalah 10 kali dan volume stok yang dibuat adalah 100 ml, maka pengambilan stok untuk membuat 1 liter media adalah 10 mili. Bapak Ibu sekalian, ada 2 cara pembuatan larutan stok. Yang pertama, masing-masing komponen bahan kimia dibuat terpisah menjadi 5 wadah yang berbeda. Sebagai contoh pada gambar ini, larutan stok makro A, B, C, D, dan E dibuat dalam wadah terpisah. Cara yang kedua, setelah beberapa komponen larutan stok makro A, B, C, D, dan E diperoleh, semuanya dituangkan dalam wadah yang sama, terus dilarutkan lagi sehingga diperoleh larutan stok campuran makro sebanyak 500 ml. Bapak Ibu guru yang hebat, bagaimana cara menghitung kebutuhan atau pengambilan larutan stok untuk membuat 1 liter media? Kebutuhan larutan stok untuk membuat 1 liter media kultur jaringan dipengaruhi oleh 1. Tingkat kepekatan larutan stok yang dibuat, dan kedua, volume larutan stok yang dibuat. Rumus untuk menghitung kebutuhan larutan stok untuk membuat 1 liter media adalah kebutuhan larutan stok untuk membuat 1 liter media sama dengan perbandingan antara volume larutan stok yang dibuat dengan tingkat kepekatan larutan stok yang dibuat. Contoh soal latihan, jika larutan stok makro A dibuat sebanyak 100 ml dengan tingkat kepekatan 10 kali, maka berapa kebutuhan stok makro A untuk membuat 1 liter media? Jawabannya, karena larutan stok yang dibuat sebanyak 100 ml dan tingkat kepekatan yang dibuat adalah 10 kali, maka kebutuhan stok makro A untuk membuat 1 liter media adalah 100 ml dibagi 10 sama dengan 10 ml. Bapak Ibu sekalian, demikianlah tadi tayangan video pembelajaran yang menjelaskan tentang pentingnya pembuatan larutan stok untuk teknik kultur jaringan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.